Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian yang berbahagia, paling tidak ada 3 hal yang kita syukuri pada malam hari ini. Yang pertama, alhamdulillah Allah masih berikan kita sisa-sisa umur. Allah berikan kita kesempatan hidup. Mungkin ada keluarga kita, saudara kita, bahkan yang lebih muda daripada kita telah berpulang ke rahmatullah. Alhamdulillah malam hari ini kita masih diberikan Allah kesempatan hidup itu sendiri. Yang kedua yang patut kita syukuri, alhamdulillah kita masih diberikan Allah kesehatan. Mungkin ada keluarga kita, saudara kita, bahkan yang lebih muda daripada kita sekarang dalam keadaan sakit, walaupun menangis pengen berjalan ke musala ini tidak mampu. Kenapa? Karena kesehatannya telah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, ini nikmat yang paling besar, alhamdulillah dibukakannya hati kita, diringankannya langkah kita, sehingga kita mampu melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, ini ulun ulang sedikit ya, review sebentar saja. Saya takut terulang nih. Kemarin kalau tidak salah, kalau salah tolong ditegur, nyaman ulun bulik. Idza kana al-'abdu mu'azzaban bi ta'atih wa mutakabbiran ala khalqih fa hadza yukhsha alaihi su'ul khatimah. Kemarin kalau tidak salah ulun sampaikan bulan yang kemarin, barang siapa seseorang hamba ujub dengan ketaatannya kepada Allah, sombong terhadap makhluknya Allah, maka orang yang ujub dengan amal ibadahnya, merasa bangga diri, sombong dengan makhluk Allah, merasa dirinya lebih mulia daripada orang lain, lalu memandang orang lain lebih rendah daripada dirinya, maka orang yang demikian ditakutkan nanti meninggalnya dalam keadaan su'ul khatimah. Lalu ulun sampaikan ada 27 macam yang menyebabkan seseorang meninggal dunia dalam keadaan su'ul khatimah. Salah satunya kemarin adalah orang yang tidak sempurna rukun syarat tatkala dia salat. Benar atau tidak? Sampai situ bujur udah? Iya. Selanjutnya kita lanjutkan. Yang kedua, ini yang sangat krusial, sangat penting. Yang kedua, yang menyebabkan seseorang meninggal dunia dalam keadaan su'ul khatimah, tidak membawa iman, yang kedua adalah al-i'tiqadul batil, yaitu i'tiqad yang salah. Ini sudah apa belum nih? Belum, oke. Jadi yang kedua yang menyebabkan seseorang meninggal dunia dalam keadaan su'ul khatimah adalah al-i'tiqadul batilah, yaitu i'tiqad yang batil, keyakinan yang salah. Apa contohnya? Dikatakan ayya'taqida annal asbab yu'athiru ma'allah. Ini etikat yang batil. Apa etikat yang batil? Meyakini bahwasanya sebab itu memberikan bekas terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ulun contohkan kayak ini aja gin, sekira paham ya. Kalau kita sakit, wajib berobat atau tidak? Wajib berobat atau tidak? Wajib berobat. Berobat ini adalah ikhtiar usaha kita.
Tapi orang yang berobat tidak wajib harus sembuh. Kenapa? Sembuh itu miliknya Allah, berobat itu ikhtiarnya kita. Kada boleh meyakinkan, terima kasih, apabila sembuh lalu seakan-akan dokter yang menyembuhkan, obat yang menyembuhkan, hilang Allahnya. Itu namanya i'tiqad batil. Bisa dipaham lah tuh lah. Mohon maaf ulun garing. Kalau ulun garing ini wajib berobat. Masalah sembuhnya itu miliknya Allah. Kalau berobatnya wajib, sembuh atau tidaknya miliknya Allah. Begitu. Mohon maaf, kalau orang garing wajib berobat, dan bila berobat wajib sembuh, maka kada ada yang mati di rumah sakit tuh. Bujur kada? Karena semua yang di rumah sakit berobat. Atau lagi, kita ini wajib berusaha. Sukses atau tidaknya itu urusan Allah. Kada harus setiap orang yang berusaha sukses, kada. Contoh, mohon maaf, karena sebab itu tidak memberikan bekas. Contoh, mohon maaf, secara logika kita, ini logika kita, kalau perempuan dengan laki-laki menikah alias kawin, kalau dia kumpul, logika kita punya anak atau tidak? Punya anak atau tidak? Punya anak, logika kita. Tapi ada orang yang menikah, laki-laki, perempuan, suaminya normal, perempuannya normal, tapi tatkala menikah puluhan tahun tidak punya anak. Kenapa? Karena orang tua demi Allah tidak bisa membikin anak, sebab saja yang membikin anak itu adalah Allah. Benar atau tidak? Kalau kita membikin anak nyaman benar, Pak? Mohon maaf. Tes. Pada bapaknya kakanakan. Mun pian ulun catok bener ya. Nya kakanakan tuh wajar aja. Makanya ulun senang kalau ada kakanakan tuh dilanggar, ulun senang. Cuma tolong juga kalau ribut ditagur. Tapi jangan disarikinya, kasihannya. Karena itu regenerasi kita. 10 tahun, 20 tahun langgar kita ini tergantung kepada regenerasi kita yang akan datang. Bahkan ulun khawatir kalau langgar itu 60 semuaan, ulun khawatir. Kalau tidak mati bayi kosong langgar. Ya Allah. Dan kalau kakanakan itu bagaya, itu memang anunya, memang tipikalnya, masaknya bagaya. Ulun bahari alahan pada kakanakan ini. Ulun bahari bila di belakang rabah seikung, rabah semuaan. Kadang-kadang mohon maaf, tapih kawan dilului. Kadang-kadang kupiahnya diambil. Wajar, kakanakan. Tapi wah ini kan lu nampis sudah. Ya Allah lah. Artinya itulah musim kakanakan gitu nah. Kembali kepada pembicaraan kita. Jadi pada hakikatnya di dunia ini tidak ada yang bisa memberikan manfaat, tidak ada yang bisa akan memberikan mudarat kecuali izinnya Allah. Ulun kembali kepada pembicaraan tadi. Kalau anak itu kita maulah, mohon maaf, handak benar anak tu bungas. Bujur kada? Handak bungas, mancung, tinggi, bagus, tapi ternyata keluar latat. Berarti bukan kita yang maulah nih. Mohon maaf, ada orang abahnya bungas, mamanya bungas, anaknya kada bungas. Tapi ada juga abahnya kada bungas, mamanya kada bungas, anaknya bungas. Mencurigakan. Artinya apa? Kada boleh keyakinan ini salah. Hati-hati. Kita wajib berikhtiar, wajib berusaha. Sukses atau tidaknya urusan Allah. Amun ulun garing wajib berobat, tapi kalau berobat tetap aja kada ampe, maka sangka baiklah kepada Allah. Mungkin dengan garingku ini Allah ingin menghapus segala dosa dan kesalahanku.
Mungkin dengan garingku ini Allah hendak menghapus segala dosa yang tidak terkejar dengan istighfar. Mungkin dengan garing ini Allah hendak mendekatkanku dengan Allah Subhanahu wa taala. Sangka baik. Jangan mengeluh. Ini ada yang mengeluh tuh. Ya Allah, berobat ke sana sini menyenyarik. Siapa yang disariki? Dokternya. Sambatannya aja spesialis, nyata-nyata kada ampih juga. Dokter apa gitu? Padahal memang dokter kada mampihakan. Kalau dokter mampihakan ya tadi, kalau ada yang mati di rumah sakit tuh. Mohon maaf. Maka kewajiban kita adalah berikhtiar. Kewajiban kita adalah berusaha. Tapi demi Allah, tidak ada yang bisa memberikan manfaat dan mudarat kecuali izinnya Allah Subhanahu wa taala. Ini keyakinan. Hati-hati, jangan salah keyakinan. Jangan batuhan lawan usaha. Jangan batuhan lawan ikhtiar. Karena demi Allah, usaha dan ikhtiar tidak memberikan bekas kecuali izinnya Allah Subhanahu wa taala. Contoh lagi, ini jangan tersinggung. Masalah Covid nih nah. Virus nih. Mohon maaf, kita disuruh berikhtiar. Ikhtiarnya apa? Ujar dokter jaga kebersihan disuruh. Ujar dokter mohon maaf makan vitamin, makan madu, jaga imun tubuh yang kuat, disuruh berikhtiar namanya. Cuma jangan menuhanakan Covid. Bila mati Covid. Ya Allah. Mohon maaf. Hilang Tuhannya, yang ada Covid saja. Ini bahaya, salah keyakinan dan salah etikat. Seandainya ada orang mati gara-gara Covid, demi Allah, Covid hanya sebab, yang mematikan adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau meyakini ini nyaman, akhirnya kita sangka baik dengan Allah. Bila inya meyakini ini nyaman, akhirnya kita sangka baik kepada Allah. Apa sangka baiknya? Kewajibanku berikhtiar, kewajibanku berusaha, berhasil atau tidaknya itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Nyaman nih. Akhirnya sangka baik dengan Allah. Sudah juga turun pagi, pulang sore, berdagang ke pasar, tapi hasilnya seitu-itu saja. Sangka baik kepada Allah. Mungkin dengan hasil yang sedikit ini Allah ridha. Mudah-mudahan dengan Allah ridha ini aku bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sangka baik kepada Allah. Pian berdoa dari kemarin hendak sugih misal. Sekalinya sampai wahini alhamdulillah kada sugih-sugih ya juga. Malah makin tuha, makin banyak hutang. Ujar Tuhan, mungkin Allah sayang lawan aku. Mungkin bila inya aku sugih kena, aku bisa kada sempat lagi hadir ke majelis ilmu. Bila aku sugih kena, aku bisa kada sempat lagi sembahyang berjamaah. Bila aku sugih kena, mungkin aku kada sempat lagi ibadah kepada Allah. Mungkin Allah sayang lawan aku. Allah berikan rezeki seperti ini. Mudah-mudahan dan rezeki yang sederhana ini aku bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu nyaman tuh sangka baik kepada Allah. Kada ada keluh kesah hidupnya. Kada ada kecewa hidup ini. Kenapa? Semuanya hidup ini adalah kehendaknya Allah, bukan kehendaknya kita. Ulun hendak bertakun lawan pian. Tolong dijawab. Kita ini pernah tidak, saya ulang, kita ini pernah tidak rasa kesal dalam hati. Nah, kalau menjawab ampihan lah. Kita ini pernah tidak rasa kesal dalam hati? Pernah tidak kita gelisah dalam hati? Gelisah itu manusiawi, sifat normal. Bahkan kalau orang itu tidak ada gelisah, tidak ada rasa kesal, ini psikisnya terganggu orang ini. Contoh, nih ibu-ibu, laki pian buai biasanya berangkat jam 7, buliknya sore jam 4. Sekalinya jam 4 kada bulik sampai jam 12 malam. Itu normal, gelisah itu normal. Kemana abahnya nih? Jam 5 kada bulik, HP mati, di telepon kada aktif. Gelisah itu wajar, itu faktor normalnya manusia.
Bahkan munnya kada gelisah dipertanyakan. Laki sampai subuh kada heran-heran. 3 hari kada bulik, kada heran-heran. Imbah tanggal 1 hanya ingat laki kada bulik. Kenapa gajian belum? Ya Allah. Nah itu malah dipertanyakan. Mohon maaf, anak kada bulik jam 9 malam, wajar gelisah. Itu manusiawi. Kenapa? Karena harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Itu wajar gelisah. Cuma agar kita kada gelisah, harus bersangka baik kepada Allah. Harus bersangka baik kepada Allah. Kenapa aku inilah berusaha kada mau sukses, sangka baik kepada Allah. Oh, mungkin dengan rezekiku seperti ini, Allah Maha tahu aku bisa dekat dengan Allah. Insya Allah kurang gelisahnya. Bujur atau kada? Mohon maaf, baik si laki boy kada bulik, sekira kurang gelisah, sangka baik. Mungkin suamiku repot, yang ada apa? Doa, mudahan inya selamat, mudahan inya bulik, mudahan kada apa-apa. Tenang hati, kenapa? Sangka baik kepada suami kita. Amun sangka kada baik pian, anak batakun gini dipukul. Mana abah iya tu, abah hikam ni jam 10 sudah ada bulik-bulik, guring hikam sana, suruhnya guring. Ya Allah. Tapi kalau kita sangka baik, tenang. Kenapa? Semuanya adalah miliknya Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kedua yang menyebabkan seseorang meninggal dunia dalam keadaan su'ul khatimah adalah iktikad yang salah, keyakinan yang salah. Apa keyakinan yang salah? Seakan-akan sebab itu bisa memberikan bekas, padahal pada hakikatnya tidak ada yang bisa memberikan manfaat dan mudarat kecuali izinnya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yang bisa menyebabkan seseorang meninggal dunia dalam keadaan su'ul khatimah adalah uququl walidain. Uququl walidain adalah orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Mohon maaf Bapak Ibu, kita akui ataupun tidak kita akui, kita sadari ataupun tidak kita sadari, rasanya kita ini banyak benar dosa terhadap kedua orang tua kita. Benar atau tidak? Rancak panderan kita ini tanyaring pada kuitan kita. Kadang-kadang orang tua kita berbicara 1 kata, 2 kata, kita menjawabnya puluhan kata. Kadang-kadang orang tua kita berbicara lembut, suara kita lebih keras daripada orang tua kita. Bahkan kadang-kadang sering orang tua kita menangis, titik banyu mata sidin kenapa? Kasal terhadap tingkah laku kita. Kita ini banyak benar dosa kepada kedua orang tua kita. Maka pian beruntung kalau bisi kuitan itu, kalau kita salah beliau bapander itu pian untung. Artinya apa? Misalnya nih, aku nakai kada katuju ikam tu ka ini, aku kada katuju nakai ikam tu ka ini, aku kada katuju nakai ikam tu ka ini, kita untung kita bisa memperbaiki kesalahan kita. Yang kita ini yang jadi masalah nih, mohon maaf, kuitan kita tuh berdiam. Sakit hati dengan perbuatan kita, kecewa dengan perbuatan kita, sidin menangis dengan perbuatan kita, tapi sidin simpan di hati sidin. Kenapa? Kadawani sidin bapander. Kenapa jadi kadawani? Takutan lawan anaknya. Bakaramat juga nih, kuitannya takutan lawan anaknya. Kenapa jadi takutan? Aku jadi sidin muntah salah pander, kena aku dimamainya. Aku muntah salah pander, kena aku disarikinya. Biar aku berdiam, aku parakai lagi mati aja sidin. Nih mohon maaf, kullu dzunubi yuakhirullahu ma syaa ila yaumil qiyamah. Semua dosa, semua kemaksiatan bisa dilambatkan Allah siksanya sampai hari kiamat. Dosa apa saja, yang sedang mabuk, yang sedang berjudi, yang sedang minum-minuman keras, itu bisa dilambatkan Allah siksanya sampai hari kiamat. Kecuali kata Rasulullah, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, ajabnya kontan di dunia, paling tidak dia tidak pernah mendapatkan ketenangan jiwa dan kebahagiaan batin, dan menyebabkan dia meninggal dunia dalam keadaan su'ul khatimah. Hati-hati,
Hati-hati, orang tua kita ini adalah karamat hidup. Cuma sering ulun sampaikan, kita ini kadang-kadang tapaling bay. Tahu pian tapaling lah. Tahu ada tapaling? Tabalik. Tahu ada tabalik? Tapaling. Tahu rup. Kita ini kadang-kadang mohon maaf benar, jangan tersinggung nih. Kadang-kadang lawan ustadz, lawan habaib, apalagi lawan atasan kita, hormat benar. Saya tidak melarang, hormat kepada ulama itu bagus karena dia warisatul anbiya. Hormat kepada habaib bagus kalau juriat Rasulullah. Cuma kadang-kadang kita ini tapaling apa? Lawan ustadz, lawan ulama, lawan habaib, hormatnya luar biasa. Mencium tangan dia bolak-balik, berbunyi ya pulang. Mohon maaf, sandal dipalingakan. Kalau kursi mobilnya elektrik diaturakan, pintunya dibukakan, kada salah, bagus menghormati ulama. Tapi pertanyaannya sekarang, pernahkah itu dilakukan kepada kedua orang tua kita? Suahkah mencium tangan kuitan bolak-balik? Suahkah memalingakan sandal kuitan? Suahkah membukakan lawang mobil kuitan? Amun kada suah, salah yang kita lakukan selama ini. Kenapa? Kuitan kita lebih berhak untuk dimuliakan dan dihormati. Ini kuitan jangankan dibukakan lawang mobil, digasak kuitan. Lah kasih malah kasih. Oh masidin tapacul sandal sabala. Kada wani sidin memasang buka sidin. Mohon maaf. Ini kada pas nih. Bujur kada? Ini kadang-kadang menyumbang kalanggar 1 juta, menyumbang ke masjid 2 juta, tapi kuitan berhutang ditagih. Itu ada makhluknya tuh. Kada boleh itu. Mohon maaf, ulun kada melarang pengen menyumbang kalanggar, tapi kuitan lebih berhak daripada itu. Bujur kada? Makanya pernah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, a'ra'ait?" Wahai Rasulullah, apa pendapatmu wahai Rasulullah? Seandainya aku ini salat 5 waktu tepat pada waktunya, wa sumtu Ramadan, aku puasa di bulan Ramadan, wa adaitu zakat, aku membayar zakat, wa hajjatul baitul haram, aku naik haji. Pamadali ya Rasulullah? Kira-kira pahala untuk ulun apa ya Rasulullah? Ujar Rasulullah, amun itu yang engkau kerjakan, engkau akan dimasukkan ke dalam surga, dikumpulkan dengan para nabi dan rasul, kecuali kata Rasulullah, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, maka salatnya, puasanya, hajinya, umrohnya akan sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka mohon maaf, beruntunglah kita memiliki kuitan yang masih hidup. Kita masih bisa melihat raut wajah beliau, kita masih bisa memegang tangan beliau. Dikatakan di dalam kitab Nujhatul Majalis, wa man bara li walidayhi, barang siapa yang bersengaja mendatangi orang tuanya, baistilah mendatangi kuitannya. Ini ada juga kadang-kadang mendatangi kuitan nih kada baistilah, salajur manyalajur mantar anak. Itu banyak tuh. Kasihan kuitan sudah menggaduh kita, menggaduh anak kita pulang. Ada lagi yang sakti, salajur manyalajur berhutang. Ya Allah lah, habis kuitan terjual galang menghutangi. Ya padahal sudah berbini itu. Mohon maaf, barang siapa yang dengan sengaja mendatangi orang tuanya, istilah mendatangi orang tuanya, watanalu yadah, diambilnya tangan orang tuanya, lalu dia sungkem kepada orang tuanya, lalu dia ngomong, "Ma, bah, ulun banyak-banyak minta maaf, ulun banyak-banyak minta ridho, ulun sadar selama ini banyak pemandaran ulun, banyak sikap ulun, banyak perbuatan ulun yang menyakiti hati sampean." Diciumnya tangan orang tuanya dengan penuh keikhlasan dan ketulusan, seraya meminta maaf kepada orang tuanya. Maka anak yang demikian, kata Rasulullah, ana kafilu, saya menjamin masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Beruntung kita memiliki orang tua yang masih hidup, Bahkan suila ba'dul ulama, ditanya sebahagian ulama, ayyul afdal, mana yang lebih afdal? Apakah engkau memandang Baitullah atau engkau memandang wajah kedua orang tua? Suila ba'dul ulama, ditanya sebahagian ulama, ayyul afdal, mana yang lebih afdal?
Apakah engkau memandang Baitullah atau engkau memandang wajah kedua orang tuamu? Faqala jumhur ulama, berkata jumhur ulama, tidak ada yang lebih afdal, bahkan lebih afdal daripada memandang Baitullah tatkala engkau memandang wajah orang tuamu dengan pandangan kasih sayang dan memuliakan orang tuamu. Pak, mohon maaf, amun kita wayah ini mun ada duit jua kada kawa jua ba umroh, amun ada duit jua kada kawa jua ba haji, apalagi mun kada duit makin nyai nyollo kada corona gin kada kawa tulak. Tapi alhamdulillah mun pian beisi kuitan, pian bisa memandang kuitan pian dengan pandangan kasih sayang, demi Allah itu lebih mulia daripada memandang Baitullah. Beruntunglah kita memiliki orang tua yang masih hidup. Alhamdulillah. Ini karamat hidup, ini karamat hidup. Dan doanya itu lebih makbul daripada doa 100 walinya Allah Subhanahu wa taala. Makanya mohon maaf, apa haja hajat kita, apa haja kemauan kita, datangi kuitan kita, lapor lawan kuitan kita, ulun mai hendak A, ulun hendak B mai, doakan ulun mudahan sukses mai, insyaallah doa orang tua akan diijabah oleh Allah. Ada ini kadang-kadang mohon maaf dapat untung proyek banyak benar berdiam kada wani bapadah lawan kuitan. Kenapa? Takutan sidin minta imbah rugi bapadah, imbah untung berdiam. Padahal mohon maaf, padahal doa kuitan ini lebih makbul daripada doa 100 walinya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada yang bertanya, Ustaz, Isa saudarinya? Isa belum? Mungkin ada yang bertanya, Ustaz, bagaimana kalau orang tua saya sudah meninggal dunia dan meninggalnya Ustaznya sampai sekarang kada bangun lagi, mau bangun kita bukahan. Bagaimana Ustaz orang tua saya sudah meninggal dunia? Waktu hidup kemarin Ustaz ulun kada sempat berbakti. Waktu hidup kemarin ulun kada sempat berbuat baik. Waktu hidup kemarin ulun kada sempat membahagiakan kuitan ulun. Bahkan tatkala beliau pengen meninggal dunia pun ulun tidak sempat melihat yang terakhir kali wajah kedua orang tua ulun. Bagaimana cara ulun berbakti? Maka ada 3 macam. Yang pertama, sering-seringlah beramal soleh. Pian hari ini sembahyang maghrib berjamaah, alhamdulillah. Pian duduk iktikaf di musala ini, alhamdulillah. Sama-sama menuntut ilmu, sembahyang isya berjamaah, insya Allah ini adalah amal soleh. Maka secara tidak langsung pahalanya akan mengalir kepada orang tua kita yang berada di alam kubur sana. Alhamdulillah. Makanya di dalam kitab tafsir Tabari itu 13 jilid ulun punya, di dalam tafsir itu ada seseorang yang kuburnya begitu luas, terang menerang, seluas mata memandang. Kuburnya itu satu kebun daripada kebun surganya Allah. Maka dia bertanya kepada malaikat, kenapa kubur saya terang menerang? Kenapa kubur saya seluas mata memandang? Maka dijawab oleh malaikat, bil istighfari auladika, karena istighfarnya, karena amal solehnya anak-anak engkau. Jadi hari ini pian duduk di sini, insya Allah amal soleh, insya Allah kalau nilaiannya 8 hari ini, pian 8, ulun 8, tidak mengulangi, tidak mengurangi nilai kita yang 8, maka yang 8 itu yang akan sampai ke dalam liang kubur orang tua kita. Kenapa? Karena anaknya beramal soleh. Alhamdulillah. Mohon maaf, makanya anak itu kan dalam Al-Quran ada 3. Ada berapa? Ada 3. Ada yang pertama dalam Al-Quran itu kalimatnya zinatul haya. Zinatul haya itu apa? Kita punya anak pintar, ranking terus, setelah lulus jadi pengusaha, sukses, itu namanya zinatul haya. Yang kedua juga anak itu ada juga yang jadi fitnah. Fitnah itu apa? Menjadi kegelisahan orang tuanya. Yang tadinya orang tuanya namanya bagus, benar, dirusak oleh anaknya. Yang orang tuanya usahanya dari nol sampai kaya, dihancurkan oleh anaknya. Itu namanya anak menjadi fitnah. Ada juga anak itu menjadi quratul uyun. Quratul uyun ini apa? Menjadi ketenangan hati kita. Anak yang bagaimana?
Anaknya biasa-biasa aja, pintar kadang-kadang rankingnya sesuai dengan jumlah kekanakannya di sekolah. Bila kekanakannya 30, urutan 30. Sewahai 10 besar, kekanakannya 10. Kada pintar kada tapi pendapatan, pintar kada, tapi alhamdulillah rajin ke masjid, rajin sembahyang, rajin ibadah, rajin baca Al-Quran. Maka anak inilah yang akan menerangi alam kubur. Apalagi mun ada sudah quratul ain, jinatul hayah pulang, sudah alim, sukses pulang, itu luar biasa. Maka mohon maaf bila pian beramal saleh, insyaallah kubur orang tua kita akan terang. Yang kedua, bila kuitan kita sudah meninggal dunia, sering-seringlah berbuat baik dengan orang yang dekat dengan orang tua kita. Ini wabil khusus kepada ibu-ibu. Harus dekat dengan om kita, tante kita, saudara bapak, saudara ibu, plus mertua kita, itu statusnya sama seperti orang tua kita, ibu. Makanya mohon maaf ibu-ibu, kada boleh kada bataguran lawan bintuha, boy. Mohon maafnya ada ibu-ibu nih aneh, anaknya diambil, bintuha kada ditagur, bakar ramat juga. Cuma lain ibu-ibu di sini lain. Yang ulun ceritakan nih yang dia di Kerengpangi. Ya, kadang-kadang aneh, mohon maaf. Ulun beritahu lawan pian, mertua kita itu statusnya sama seperti orang tua kita. Makanya kadada istilah mantan mertua tuh kadada. Misal si A kawin lawan misal nih ngarannya Hadran misal. Kawin lawan si Tuti misal. Lalu cerai lawan Tuti ini. Bintuha kan masih ada nih. Maka ini kadada mantan bintuha tersentuh Hadran tersentuh hadran lawan bintuhanya kada batal walaupun sudah cerai. Inya kada ada mantan bintuha tuh kada ada. Dan hadran kada boleh kawin lawan bintuha. Kalau ai manaksir kada boleh. Kalau ai bintuhanya bisi kajian yang pur Singapura. Kala di beguyangan. Aku bepupur, sapi mengapungan. Haroh habis sapi kawan lapas ya Allah. Nya orang bahari banyak pantun aja baik. Orang bahari banyak pantun, bujur kada? Ulun dulu boy ada biasa tetangga ulun tuh bila orang beranak minta pelungsur lawan sidin tuh rata-rata 99% kada jadi operasi kada jadi. Penasaran ulun, usia sidin 80 tahunan. Ulun takuni, nih julun. Apa garang bacaannya pelungsur beranak pian tuh? Aku supan guru ajar mamadahakan kada ada dalam Al-Qur'an biar. Kada apa-apa julun nak belajar. Kada apa-apa lah jar. Kada apa-apa. Apa julun? Tahulah pian bacaannya lah. Burung kutilang, tampurung bulu-bulu. Ikam keluar jangan tahiring jangan tahalang. 7 lubangmu yang tadahulu. Berkat la ilaha illallah itu aja bacaannya. Dasar bujur punya kada tahalang menuju lubang cepat keluarnya. Ada orang bahari itu ya Allah. Jadi kembali kepada pembicaraan kita. Mun pian hendak ini ulun ijajahkan lawan pian. Cuma syaratnya serba kuning. Baras kuning sedikit, terakhir terak warna kuning. Lawan izin trayeknya ya Allah. Nih kembali. Jadi mohon maaf, kada boleh kada bataguran bintuha, kada boleh. Bintuha itu statusnya sama seperti orang tua kita. Mohon maaf, bini yang baik, nih bini yang baik kayak bini pian nah. Baik semuaan kehendak ya Allah lah. Mohon maaf, bini yang baik itu apabila lakinya lupa dengan orang tuanya, kada sempat menelepon orang tuanya, bini yang baik itu bini yang mengingatakan. Oh abahnya, ulun lihat pian ini sebulanan ini kada suah menelepon kuitan. Sebulanan ini kada suah elangi kuitan pian, elangi pang kuitan pian, ayo ulun pian gani, biar aja ulun sibuk ulun gani. Dan alhamdulillah kita nah bahujung proyek 100 juta. Tuh bari kuitan pian. Ujar yang laki berapa? Ya bari di 20.000 kah. Syukur juga masih juga ingat tuh nah. Nah itu bini yang baik tuh bini yang baik tuh. Cuma jarang bini kita kayak ini jarang lah. Para saulun jarang bang. Yang ada bila kita rancang memberi kuitan kita duit,
Liati muha bini kita, liati muha bini kita hancur. Yang kayak malaikat Israel tuh muha rangut. Jadi jar yang laki, apa dosa dan salahku? Kada papai, yang bibir itu kada papai, tapi merangut. Kada papai aja. Kenapa? Abaikan diberi duit terus. Awas pian malam kena, malam dijaganya. Ya Allah, dasar bemereng guring malam dasar bemereng. Mereng aja gitu. Jadi jar yang laki, kalau nabi dia laki. Wani lawan laki, mati jadi babi dia laki. Sekalinya menyahuti yang bini, kalau rasul dia bini. Aku bemereng karena babisul. Oh ya. Jadi yang lakinya kalau Muhammad biar babisul kawa bagamat ya. Kembali. Jadi kalau boleh kada bataguran mintuha. Sekali lagi, bini yang bagus itu bini yang mendekatkan kita dengan orang tua kita. Kadang-kadang saking takutannya lawan bini, memberi kuitan duit tidak ada wani kelihatan bini adalah lakiannya ada. Memberi kuitan bini, memberi kuitan duit nah, lah kasih mah ambil, lah kasih. Oh, mak kuitan mah ambil magatar-gatar sidina. Tak salah mah masuk akan pulang. Ya Allah, di makadinya bulu batis kalau takutan benar lawan bini. Mohon maaf, Pak. Kita boleh taat lawan bini boleh selama kebaikan. Kalau masalah memberi kuitan kita duit itu kewajiban kita. Kada boleh takutan lawan bini. Tapi Ustaz teh, aku kada wani. Bilainya sarik Ustaz teh dihampasnya piring salosen. Hampas itu 3 losen. Loh, mohon maaf piring bisa dibeli, tapi harga diriku jangan kau beli. Wah, itu. Nya ngalih takutan lawan bini ini ngalih ya Allah lah. Nyawak aja ganal. Sesengot aja tabel. Di kantor minta bapak ngaruh bener. Mbah beli ke rumah di mamai lu bini kijip-kijip mata. Ada yang menangis takutan. Ya Allah bakal ramat juga nih. Mohon maaf, kada boleh, kada bataguran lawan bintuha ibu-ibu. Kadang-kadang cocok juga nih yang bintuha harat, yang minantu cakah sama. Di mana-mana minantu aur bintuha jadi sambat. Di mana-mana bintuha aur minantu aja disambet. Muar benar aku lawan minantu aku tuh. Jaka pengbungas kada bungas dia juga. Yang bagawi anak kok. Muar benar aku minta nanti mintuha aja. Yang minantu pulang di mana-mana bintuha jadi sambat. Muar benar aku orang tuha gitu tuh. Sudah tuha mangaliluha pulang. Ya Seko yang di rumah sama itu mangalilu juga. Kita doakan cepat mati amin ya Seko. Nah itu ada boleh ya Allah. Mohon maaf. Yang terakhir, cara kita berbakti kepada kedua orang tua kita ini yang penting. Sering-seringlah mendoakan orang tua kita. Sering-seringlah mendoakan orang tua kita. Dalam kitab Tanbihul Ghafilin, barang siapa yang tidak pernah mendoakan orang tuanya, lupa dengan orang tuanya, maka dia akan mendapatkan 2 musibah dalam hidupnya. Berapa? 2 musibah. Yang pertama, Allah akan sempitkan rezekinya. Yang kedua, Allah akan gelisahkan hatinya. Kalau hari ini rezeki kita susah, kalau hari ini kehidupan kita seperti ini saja, mungkin ada perilaku kita, perbuatan kita yang menyakiti hati kedua orang tua kita. Atau selama ini alhamdulillah rumah kita besar, duit kita banyak, kehidupan kita mapan, tapi rasanya rumah tangga kita tidak tentram, tidak tenang, mungkin kita lupa dengan orang tua kita. Maka doakan orang tua kita. Cuma kadang-kadang ulun pian, mohon maaf, ulun kada tahu di Kereng Pangi inilah. Kadang-kadang ulun sakit hati pian melihat orang mahaul tuh nah. Melihat orang ma'arwah tuh. Apa sakit hatinya? Yang diarwahi kuitannya, yang dihauli mamanya, yang dihauli abahnya, kadang-kadang seikung-ikung anaknya, kada ada yang umpat membaca Yasin. Seikung-ikung anaknya, kada ada yang umpat batahlil. Seikung-ikung anaknya, kada ada yang umpat berdoa. Padahal doa yang ditunggu kuitan adalah doa anaknya kepada orang tuanya. La turaddu, tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba pian perhatikan, ulun kada tahu di Kereng Pangi, ini di Palangkaraya. Yang dihauli kuitannya, lihat aja anaknya tuh kada umpat membaca Yasin, kada umpat berdoa, kada umpat batahlil. Anaknya mah apa? Anaknya mah apa? Nah, kada menjawab pampihan nah. Anaknya mah apa? Menyambut tamu. Tamunya datang,
Ustadznya datang, kiainya datang, orang mulai Al-Fatihahnya merokok di luar. Kipus merokok. Ini di Palangkaraya. Kalau di sini insya Allah sama. Padahal mohon maaf, yang ditunggu kuitan itu bukan doa ustadz, doa anaknya. La turadu, tidak akan ditolak oleh Allah. Yang kedua, yang bini cocok. Orang baca Yasin, inya habut, mairis-irisan sumangka aja. Makin ujung makin balus irisannya. Padahal mohon maaf, yang ditunggu adalah doa anaknya. Doakan kuitan kita. Kapan mendoakannya? Setiap selesai salat 5 waktu, doakan kuitan kita. Kada usah membaca doa haul pian kangalihan. Apalagi mun kada lancar, kada usah. Hantam bahasa kering pangi aja. Amun baca doa haul, kasihan malaikat maminakan. Allahumma ausil kasihan malaikat maminakan. Amin ya malaikat. Hantam bahasa kita aja, ya Allah. Mudahan kubur orang tuaku engkau lapangkan, ya Allah. Mudahan engkau berikan rahmat. Mudahan kuburnya satu kebun daripada kebun surganya, Allah. Itu bukti kita ingat dengan orang tua kita. Dan insya Allah rezeki kita akan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf, doakan orang tua kita. Dan mendoakan itu kadang mesti harus menyebut namanya. Kalau kada ingat lawan namanya kada apa-apa, kada ingat lawan binnya kada apa-apa, insya Allah sampai aja. Ini ada Yusat Tejer, bila kada bersambat binjer bisa sasat. Nah yang sasat itu tukang pos. Kalau Allah insya Allah tahu aja apa yang kita niatkan. Kada usah disambat ciri-cirinya lah. Kalau lawan ciri-cirinya, ulun hadiahkan kepada kuitan ulun Abdullah bin Kai ulun, kurus-kurus, tinggi-tinggi, kada usah. Insya Allah sampai aja. Lalu kembali kepada pembicaraan kita. Yang ketiga yang menyebabkan seseorang meninggal dunia dalam keadaan su'ul khatimah adalah durhaka kepada kedua orang tuanya. Yang keempat, insya Allah kita sambung habis hari raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan kalau ada pertanyaan ulun jawab. Ini pertemuan terakhir sudah nih. Silahkan. Adakah? Kada ada ampihan? Silahkan, ada nggak? Silahkan. Julung mikrofon nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Menanyakan Ustaz tentang bulan puasa itu mulia pada Al-Quran. Dia pernah mendengar ceramah bulan puasa yang dinamakan Sayyidul Syahri karena Al-Quran turun di bulan puasa. Itu Nabi Muhammad mulia juga karena Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad. Habis itu bulan lalu ada ini surat Yasin. Itu sebagian daripada Al-Quran. Ada yang bertanya pada ulun, lalu ada dimuliakan seperti Al-Quran, apakah itu berdosa atau namun yang bukan berdosa, tapi kenapa jadi Yasin itu ada dimuliakan sama kayak Al-Quran? Oh, oke. Itu aja kah pertanyaannya? Ada lebih, ini masih geologi ini. Kalau usah geologi santai aja, santai. Kita kada live di TPRI ini kada. Santai aja, santai aja. Oke, ya. Lawan ada orang membaca ya, misalnya mahawal, tapi dalam bacaan itu kurang ilmu tajwidnya atau lapas mengalami hurufnya, apakah sampai pahalanya? Oke. Itu aja pertanyaannya. Ulun tidak terlalu jelas ini pertanyaan, minta maaf kalau miskomunikasi ya. Saya jawab dari yang paling bawah dulu. Ada orang membaca Yasin, cuma bacaannya makhraj hurufnya kada pas, bacaannya kada pas. Orang shad inya shin, orang shin inya sa, makhraj hurufnya kada pas.
lalu ia membaca Yasin, apakah sampai pahalanya kepada orang tuanya? Insya Allah sampai. Kenapa? Niatnya sudah pengen beramal soleh. Innamal a'malu binniyat, amal itu tergantung dengan niatnya. Niatnya pengen beramal soleh dan itu kewajiban dia, maka insya Allah akan sampai kepada kedua orang tuanya tentu.